Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib dan isya di Masjid Raya Cispakan yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur seraya mengucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kembali kita berjumpa dalam kajian kita seputar fikih. Dan kita masih dalam pembahasan fikih rumah tangga. Kalau di pertemuan sebelumnya telah kita bahas hak dan kewajiban suami dan istri, maka pada jumpa hari ini kita akan membicarakan mengenai anak dan hak-haknya di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, salah satu tujuan mengapa seseorang menikah, di antara tujuan menikah dan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini menikah dengan seorang janda, dan kabar pernikahan Jabir dengan istrinya tadi baru terdengar sama Nabi. Nabi bertanya, "Halla tazawwaj?" Udah nikah kau Jabir? Sudah Rasulullah. Lantas Nabi bertanya, "Kau nikahi gadis atau janda?" Kemudian dijawab oleh Jabir, "Saya menikahi seorang janda wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan hadis yang menjadi salah satu pertimbangan bagaimana dalam memilih calon pasangan. Nabi mengatakan, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mufakhirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah seorang wanita yang penuh cinta kasih dan mampu memberikan banyak keturunan, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku akan bangga pada hari kiamat dengan kualitas dan kuantitas yang banyak dari umatku. Nah, jadi ini salah satu hal, tentunya siapapun yang mau berumah tangga pastinya berharap semakin satu rumah tangga dikaruniakan Allah keturunan, maka semakin pula kuatlah ikatan yang mampu mengikat antara suami dan istri. Jamaah rahimakumullah, kalau dalam hidup ini kita perlu makan dan minum untuk mempertahankan diri. Manusia juga bukan hanya mempertahankan dirinya, tapi perlu mempertahankan jenisnya. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan jenis? Dengan menikah dan berketurunan. Kalau kita lihat Nabi Muhammad dan para anbiya ini menjadi contoh bagaimana para nabi menikah, punya anak, bahkan sebagian dari rumah tangga para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya
Itu diabadikan dalam Al-Quran. Karenanya dewasa ini banyak berkembang kemudian konsep-konsep pemikiran yang bersumber dari luar Islam. Banyak di kalangan anak muda sekarang mengenal yang namanya konsep child free. Mau nikah, tapi dari awal dah hanya bilang sama istrinya, kita kalau nikah nanti tak usah punya anak ya. Karena kemudian anak dianggap sebagai beban. Belum lagi dewasa ini kita lihat, kalau dikait-kaitkan dengan biaya penghidupan dan lain sebagainya, membuat sebagian orang, apalagi yang kurang kuat imannya, takut juga dia memiliki keturunan. Di masa jahiliyah dulu, orang Arab punya suatu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk salah satunya punya keterkaitan dengan anak. Orang Arab satu sisi sangat bangga kalau punya anak laki-laki. Tapi di sisi lain, begitu lahir anak perempuan, mereka menganggap di tengah masyarakat Arab yang sering terjadi perang antar kabilah dan suku, maka keberadaan perempuan ini selalu dalam potensi risiko dan bahaya. Kalau kalah satu kabilah, nanti anak perempuannya dijadikan sebagai budak pihak yang kalah. Inilah yang mendorong kemudian lambat laun muncul budaya lahir anak perempuan dikuburlah hidup-hidup. Walaupun di sisi lain ada juga orang yang membunuh anaknya gara-gara takut miskin atau bahkan karena kemiskinan yang sedang dialami. Makanya disebutkan dalam surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kau bunuh anak-anakmu gara-gara takut miskin. Kami akan berikan rezeki untuk mereka yang lahir sebagaimana kami berikan rezeki untukmu yang telah hidup. Nah, ini salah satu penting ya terkait dengan anak. Nah, jamaah rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim banyak berbicara tentang anak. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memperkenalkan tipologi anak itu ada 4. Pertama, ada ayat yang menyebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Perhiasan di sini maknanya apa? Kadang-kadang orang tua kalau anak sukses ikut terangkat derajat orang tua. Mungkin orang tuanya biasa-biasa, anak sukses, si fulan siapa? Siapa ayahnya? Naik nama ayahnya, naik nama ibunya. Betapa anak yang sukses dalam standar dan ukuran dunia kadang-kadang itu jadi perhiasan bagi orang tuanya. Rata-rata kita bertamu ke rumah orang, di ruang tamu yang ditaruh itu banyak foto anaknya situ. Oh, anakku sini, anakku sini, anakku sini. Betapa orang tua itu begitu senang akan capaian anak-anaknya. Tapi ada juga tipologi kedua. Allah katakan, apa itu? Dikatakan bagaimana harta pun bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di antara anak kalian, di antara harta kalian yang dapat menjadi ujian keimanan bagi kalian. Fitnah di sini maknanya apa? Ujian keimanan. Jamaah rahimakumullah, kalau di satu sisi anak bisa angkat derajat orang tua, tapi orang tua yang baik, orang tua yang namanya harum, bisa rusak kadang-kadang orang tua gara-gara perilaku anak. Coba bayangkan seorang ayah tokoh masyarakat, anaknya sampah masyarakat. Wah, ini kan
sesuatu yang menjadi ujian keimanan betul-betul. Bahkan selevel para nabi pun tak lepas dari ujian itu. Lihat bagaimana Nabi Nuh, pagi siang malam berdakwah, tapi Allah uji. Bagaimana anaknya, bahkan tatkala azab Allah turun, diajak oleh sang ayah, "Ya bunayya irkam ma'ana." Anakku, naik kapal bersama kami. Jangan kau bersama orang-orang kafir. Tapi lihat bagaimana kadang-kadang kita diuji lewat anak kita. Diuji sabar kita, diuji syukur kita, diuji agama kita lewat perilaku anak. Ya. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak perlu aku ikut kapalmu ayah. Aku akan manjat gunung yang tinggi ini. Aku selamat dari banjir ini. Lihat bagaimana kadang-kadang kita pun berpikir, bagaimana hati yang begitu keras lahir dari seorang ayah yang begitu lembut hatinya. Tapi begitulah, ya, diuji manusia, kadang-kadang dengan istrinya, kadang-kadang dengan anaknya, kadang-kadang dengan suaminya, kadang-kadang dengan keluarganya. Begitulah ujian, fitnah. Tapi ada yang ketiga, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzar. Di antara pasangan hidupmu, kata Allah, di antara anak-anakmu ada yang nanti akan menjadi musuh bagimu. Musuh di dunia, bisa juga musuh di akhirat. Bagaimana musuh di dunia? Ketika anak tidak dibesarkan dengan pondasi pendidikan Islam yang baik, terbentuk cara pandang dalam diri anak yang jauh dari nilai agama, ya kadang-kadang orang tua ngajak yang baik pun dia lawan, jadi musuh. Nah tentunya ini selain anak jadi musuh, anak juga jadi ujian. Jadi ujian sabar kita. Bahkan ada anak yang justru menjadi musuh paling bahaya nanti di hari kiamat. Nah, ayat ini mengingatkan saya dengan sebuah riwayat. Diceritakan seorang kakek tua datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Wahai Khalifah," kata kakek tua itu, "aku punya anak, durhaka kali anak itu. Apapun yang ku bilang selalu dibantahnya. Aku bermohon kepadamu, tolong nasihati anakku. Aku tak sanggup lagi menasihatinya." Lantas Khalifah Umar pun memanggil putra dari kakek tua tadi. Lantas Umar bertanya, "Apa yang membuatmu memperlakukan orang tuamu dengan begitu buruk sampai dia mengatakan bahwa dirimu telah durhaka kepadanya?" Yang menarik, anak muda tadi ketika ditanya oleh Umar, dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. "Khalifah, apa itu? Sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku bertanya dulu, apalah hak-hak anak dalam Islam? Apalah hak anak dalam Islam?" Dijawab oleh Umar, diberikan nama yang baik, diasuh, diberikan makan yang halal, ya, dididik agamanya, dinasabkan pada ayahnya. Ketika disebutkan oleh Umar satu persatu hak anak, si pemuda tadi mengatakan, "Satu pun tak ada hakku yang dikasih ayahku," katanya. Satu pun tak ada. Namaku katanya jelek, nasabku pun tidak jelas. Dia berikan aku makanan dari sumber yang tak jelas. Lantas kemudian setelah dialog panjang, Umar memanggil sang ayah, bapak tua tadi. Umar pun berkata, "Sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Ini menarik ini. Jadi di dunia ada anak yang jadi musuh bagi orang tuanya. Kalau dulu ada novel Salah Asuhan, ini mungkin begitulah salah satunya ini. Ya, salah kita asuh, akhirnya anak menjadi musuh.
dalam kehidupan. Nauzubillah. Tapi harapan hampir semua orang tentunya berharap sebagaimana yang kita baca dalam doa yang dibacakan ibadur rahman di surah Al-Furqan, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah yang Rahman adalah mereka yang selalu berdoa, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan hidup kami anak-anak yang dapat menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Jadi memahami apa kewajiban kita sebagai orang tua ini juga kunci agar kita bisa meraih bagaimana memperoleh anak-anak yang qurrata ayun tadi. Nah, hak pertama dalam Islam memberikan hak yang komprehensif untuk anak. Para ulama mengatakan hak anak dalam Islam terbagi 3. Pertama, hak sebelum anak ada. Yang kedua, hak ketika anak dalam kandungan. Yang ketiga, ketika anak sudah dilahirkan. Jadi bahkan sebelum anak ada, sudah ada haknya. Kok bisa? Apa bentuk hak anak itu? Ada seorang ulama dari kalangan at-tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau Bapak Ibu tengoklah sekarang Quran kita itu ada barisnya fathah, kasroh, dhamma, sukun. Di antara yang meletakkan dasar ilmu nahu dan terlibat juga dalam pengembangan baris-baris dalam Al-Quran ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini suatu hari duduk-duduk bersama putranya. Dia bilang, anakku, ketahuilah aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kau ada dan setelah kau ada. Anaknya lantas berkata, ayah, aku paham bagaimana kau berbuat baik kepada aku setelah aku ada. Tapi macam mana kau berbuat baik kepadaku sebelum aku ada? Dijawab oleh Abul Aswad, kupilihkan calon ibu terbaik untukmu. Itu Hana. Jadi kita ini menikah bukan sembarang nikah saja. Bukan memilih istri sekedar untuk jadi istri, tapi memilih istri pertimbangannya adalah inilah calon ibu terbaik untuk anakku. Begitu juga seorang wanita ketika menerima pinangan bukan sekedar milih pasangan hidup saja, tapi di dalamnya tergantung hak anak. Kupilihkan calon ayah terbaik untuk anak-anakku. Ini satu hal yang bahkan kalau dilihat dari sisi pendekatan undang-undang, konvensi internasional tentang hak anak, undang-undang perlindungan anak, nggak ada cerita tentang ini. Dalam Islam ada. Sebelum anak lahir, kualitas anak ditentukan oleh siapa ayah dan ibunya. Ya, ini dalam ilmu genetika bahkan dikaji dengan lebih detail. Ya, dari sisi sifat-sifat dan karakter, ini dominan mana? Pengaruh ibu atau pengaruh ayah? Dari sifat-sifat tampilan fisik, ya, ditentukan juga oleh kromosom-kromosom yang ada tadi. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Ya, kita melihat hak anak ditentukan oleh siapa? Sebelum dia ada, bahkan kita pilih siapa calon ayah, calon ibu terbaik untuk anak kita. Itu bagian dari hak anak. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, hak anak ketika anak dalam kandungan. Para ulama menjelaskan apa saja hak anak ketika dalam kandungan. Pertama, hak anak adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Jadi walaupun para ulama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari meyakini
baru ditiupkan ruh ketika usia janin 120 hari, 4 bulan usia kandungan. Itu baru ditiup ruh. Bukan hanya ditiup ruh, tapi ditentukan berapa ajalnya, bagaimana rezekinya, apakah dia akan lahir sebagai orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Udah ditetapkan Allah sebelum kita lahir. Nah, bagaimana pula kalau sebelum 4 bulan? Boleh enggak? Kalau orang tua kemudian, udahlah, udah cukuplah anak kita, atau udahlah, tak mau punya anak, lantas dilakukanlah yang namanya aborsi. Jamaah rahimakumullah, bagaimana mayoritas ulama memandang bukan hanya dilarang aborsi di atas usia kandungan 120 hari, tapi sebelum itu pun sesungguhnya sudah ada kehidupan, walaupun belum ada ruh. Ruhnya memang belum ditiup, tapi bukan berarti nggak ada kehidupan di situ. 40 hari nutfah, kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah, 40 hari kemudian menjadi mudghah, setelah itu menjadi tulang, tulang dibungkus dengan daging, hingga kemudian setelah 9 bulan lebih lahirlah dia sebagai manusia. Jadi setelah terjadinya pembuahan, hak anak, hak untuk dijaga hidupnya, hak dijaga hidupnya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahkan anak dalam kandungan bukan hanya dijaga hak hidupnya, dijaga hak warisnya. Kalau orang tua meninggal, sang ayah, abang atau kakaknya yang lain sudah lahir, dia ini masih di kandungan, apakah berarti janin dalam kandungan tak dihitung bagian warisnya? Enggak, tetap dihitung, tapi baru diserahkan kalau dipastikan lahir dengan hidup dan selamat. Itu dia. Tapi ketika dihitung-hitung, tetap diperhitungkan bagiannya. Ya, tetap diperhitungkan bagiannya. Kalaupun bagian itu belum diserahkan, disimpan dulu, disisihkan. Ini bagian untuk janin. Kalau dia lahir laki-laki, bagiannya sekian. Kalau dia laki-laki, lahir perempuan, lahir bagiannya sekian. Dan disimpan mana bagian terbanyak. Itu disebut oleh para ulama. Jadi dijaga hak warisnya. Hak dia juga untuk apa? Diberikan makanan yang halal. Coba bayangkan, anak dari dalam kandungan sudah ada kewajiban bagi ayahnya memastikan nafkah yang dibawanya pulang dikonsumsi oleh istrinya yang hamil memang dari sumber yang halal. Ini bagian hak anak. Kenapa? Dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Tiap daging lahir tumbuh dari sumber rezeki yang haram, maka daging itu tempat yang paling pantas untuknya adalah di api neraka. Alhamdulillah. Jadi kalau anak dari dalam kandungan sudah dikasih yang haram, bagaimana kita harap anak ini pula jadi calon ulama, ya? Anak ini pula jadi orang yang soleh, sedangkan dari awal sumber, ya, asupan gizi awal bagi yang bersangkutan pun, ya, tidak baik. Termasuk jamaah rahimakumullah, hak anak dalam kandungan apa? Anak berhak untuk dididik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwasanya apa? Bahkan janin dalam kandungan sudah dapat dididik sebelum dilahirkan. Usia kandungan 6 bulan, maka janin sudah mampu menangkap stimulus dan rangsangan yang diberikan dari luar. Makanya kalau dalam pandangan orang-orang barat dikatakan ibu-ibu hamil disuruh dengar musik klasik supaya anak nanti, ya, terangsang untuk jadi jenius, katanya.
Tapi dalam agama, bahkan bagaimana seorang ibu yang menjaga wudunya, yang menjaga solatnya, sujudnya seorang wanita hamil, ini bukan hanya memudahkan proses persalinannya secara normal, tapi juga bagian dari pendidikan terhadap anak dalam kandungannya. Belum lagi ketika sang ibu tadi rutin baca Quran. Ini mendidik. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana pula hak-hak anak ketika anak pasca dilahirkan? Ada begitu banyak hak-hak anak setelah dilahirkan. Yang paling pertama apa? Hak anak untuk dinasabkan pada ayah kandungnya. Jadi hak anak selama anak lahir dari satu ikatan perkawinan yang sah, maka anak bukan hanya berhak, tapi hak anak dan kewajiban orang tua menasabkan anak kepada orang tua kandungnya. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Nasabkan anak pada ayah kandungnya, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Bahkan kalaupun kemudian karena pertimbangan ekonomi, karena pertimbangan yang lain, mungkin orang tuanya merelakan, udahlah kita biarkan aja anak kita ini diadopsi orang kaya. Bukan berarti ketika anak diadopsi oleh orang tua angkatnya atau orang tua adopsinya, hilang hak anak untuk dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena itu hak anak. Banyak orang kadang-kadang mengadopsi, bahkan anak tak dikasih tahu siapa ayah sebenarnya. Tak dikasih tahu, kau anak angkat. Nah, bahkan yang paling parah adalah ketika kalau anak yang diadopsi itu anak perempuan, ayah angkatnya pula jadi wali nikahnya. Padahal itu tentunya sangat fatal dan tak dibenarkan dari sisi hukum Islam. Nah, maka dari itu ini hak anak, bukan cerita takut anak sakit hatinya atau sedih, tapi itu hak dia. Justru menyembunyikan identitas dia yang sebenarnya, itu namanya merenggut hak-hak anak untuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi yang pertama, hak anak dinasabkan pada ayahnya. Makanya inilah yang membedakan. Dalam undang-undang ada istilah anak di luar kawin. Ada anak lahir dalam perkawinan. Dalam Islam, fikih ada istilah anak sah. Ada anak zina. Ada anak syubhat zina. Anak zina artinya apa? Anak yang lahir dari hubungan badan di luar ikatan perkawinan. Walaupun kemudian setelah hamil dinikahkanlah, tapi tetap si anak itu lahir dari ikatan, dari hubungan di luar ikatan perkawinan. Maka tak berhak dia dinasabkan. Nah, ini yang tentunya perlu, karena banyak orang zaman sekarang menganggap sepele. Udahlah, coba dulu, nanti kalau jadi baru kawin katanya. Padahal itu adalah bentuk dosa besar. Kalau dari awal berumah tangga saja sudah diawali lewat proses yang tidak baik, bagaimana kita berharap mendapatkan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun? Jamaah rahimakumullah. Ada pula anak syubhat zina. Ini juga nggak boleh dinasabkan pada ayahnya. Seorang menikah, dianggap perkawinannya itu sah, namun kemudian baru ditemukan ada sesuatu yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, sehingga nikah yang udah sah itu dibatalkan. Ada kasusnya? Ada. Di zaman Nabi itu ada suami istri sudah nikah, sudah punya anak. Suatu ketika datang bertamu ibu susu istrinya. Sampai rumah
Ditengok, kau siapa? Bapakmu siapa? Kau pun dulu, aku juga yang susukan. Ternyata suami istri saudara sepersusuan, menyusu pada ibu susu yang sama. Baru tahu. Dilaporkanlah sama Nabi, dibatalkan oleh Nabi perkawinannya. Ada anaknya kayak mana? Anaknya itu namanya syubhat zina. Ada ikatan, tapi karena ikatan itu kemudian diketahui itu adalah ikatan yang tak sah, lahirlah konsekuensi hukum. Nah, ini kita lihat jamaah rahimakumullah. Jadi hak dinasabkan itu penting. Ya. Dan zaman sekarang bisa dikatakan dari semua penduduk dunia yang peduli dengan nasab ya cuma orang Islam. Saya pernah dengar cerita, ini sedikit anekdot juga, tapi ini fakta dan realita yang terjadi di luar dunia Islam. Ketika datang seseorang anak bawa calon istrinya kepada ayahnya, ayahnya bilang, "Nah, jangan kau kawin sama si Pulana itu, dia itu saudaramu." Artinya itu anak ayahnya dari hasil hubungan dengan wanita lain. Tiap kali dia bawa calon, si ayahnya bilang, "Jangan kawin, itu saudaramu." Tapi terakhir maknya bilang sama anaknya, "Kawini aja, gak apa-apa. Kau pun bukan ayah anakmu," katanya. Bukan anak ayahmu, katanya. Jadi artinya ini potret gambaran kalau nasab itu sudah tak jelas, bagaimana kita harapkan ke depan? Nah, disinilah umat Islam perlu jaga ini. Karena dibangun di atas nasab itu kewajiban bersilaturahmi, kewajiban kita terhadap karib kerabat. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Rasulullah berkata, pelajari nasabmu. Siapa ayahmu, siapa kakekmu, siapa aja pamanmu, siapa aja sepupumu. Supaya apa? Kau mampu untuk menyambung tali silaturahim di antara sama kerabat. Kadang-kadang banyak kita hanya ingat kakek pertama aja, di atas itu udah gak kenal lagi saya, katanya. Nah, ini sebenarnya penting. Jadi bukan sekedar nasab saja. Makanya ilmu kewarisan dibangun di atas nasab. Ahli waris ayah ke atas, kalau nggak ada ke atasnya lagi, baru menyamping. Ya, anak kalau nggak ada ke bawah cucu, kalau nggak ada bawahnya lagi cicit. Dibangun di atas pondasi ilmu nasab ini. Nah, ini bukan sesuatu yang boleh kita anggap sepele. Yang kedua, apa hak anak? Dikasih nama yang baik. Apa kata Rasulullah? Hasinu asma abnaikum fa innahum yunadawna biha yaumal qiyamah. Perindahlah nama anak-anak kalian, sesungguhnya mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama itu. Jadi bukan hak anak sekedar dapat nama, tapi dapat nama yang indah dan baik. Bapak Ibu, ada beberapa ya bangsa, suku, etnis ini pun kasih nama sembarang aja, hingga akhirnya nama yang gak baik ketika diberikan pada anak jadi beban mental bagi anak. Hingga pada akhirnya apa? Anaknya pun saking malu dengan namanya, disingkat-singkat namanya. Kalau ditanya, apa kepanjangan namamu? Janganlah, katanya. Ini kan jadi beban mental. Islam mengajarkan bukan sekedar beri nama, tapi perindah nama. Nama yang di dalamnya terkandung doa, nama yang di dalamnya terkandung pengharapan. Itulah sebaik-baik nama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hak anak berikutnya apa? Diakikahkan. Ya, ini tentunya kalau orang tuanya mampu. Diakikahkan pada hari ke-7, atau kalau tidak ada hari ke-14 atau hari ke-21, atau kapan dah kambing, kan begitu. Ya, kalau tidak ada, ya ini bagian dari. Tapi tidak ada dasar orang sudah besar, sudah 40 tahun baru tahu dia, dulu aku lahir enggak diakikahkan sama orang tuaku, akikah lagi lah sekarang. Enggak ada itu. Ya, ada pula yang mengait-ngaitkan kalau belum akikah belum boleh kurban, katanya. Nah, ini itu adalah dua hal ibadah yang berbeda. Apa buktinya? Banyak sahabat Nabi tak diakikahkan.
Dan Nabi kemudian setelah besar gak nyuruh kok, kok akikah balik atau tak boleh kurban karena belum akikah, tidak ada. Jadi ini bukan tanggung jawab kita untuk diri kita, tapi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kalau dia mampu, sebagai wujud kesyukurannya diakikahkan. Termasuklah di sana bagaimana penyambutan anak dalam Islam. Mulai dari diazankan saat lahir, diperkenalkan pertama kali kalimat tauhid kepada anak. Ya, bukan hanya itu, didoakan, ditahnik, ya, didoakan. Kita lihat lagi, termasuk hak anak adalah bagaimana dididik dengan agama, diperkenalkan agamanya. Makanya kita lihat salah satu hikmah kenapa diharamkan nikah beda agama ini. Ini kan dampaknya ke anak. Anak ini kemana agamanya? Tak jelas ya. Ya mungkin karena peran ibu dalam pendidikan lebih tinggi, akhirnya anak dibesarkan lewat agama ibunya. Nah ini tentunya sangat berdampak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir membawa fitrah Islam. Tapi orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, membuat dia jadi Nasrani, membuat dia menjadi Majusi. Jadi tanggung jawab orang tua, perkenalkan agama, didik. Makanya anak umur 7 tahun belum lagi balik, tapi disuruh solat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu solat walaupun usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau udah 10 tahun belum balik lagi, tapi sudah mumayyiz, enggak terbiasa untuk solat, pukul. Pukul di sini bukan konteksnya pukul KDRT. Sekarang banyak pula gara-gara guru negur murid aja dipolisikan, akhirnya di sekolah guru-guru biarin aja lah tak berkelahi daripada aku kena polisi gitu ya. Begitu juga, bukan berarti orang tua membiarkan anak salah. Di sini artinya apa? Usia 7 sampai 14 itulah usia pembiasaan. Mendidik lewat pembiasaan yang baik. Maka anak diajarkan disiplin sholat. Ya, jadi bagian itu hak anak. Ya. Jamaah rahimakumullah, termasuk anak itu perlu dididik, bukan hanya fisiknya, kesehatannya, agamanya, akhlak dan karakternya. Bukankah Rasulullah yang berkata, ajarkan anakmu berenang, memanah dan menunggangi kuda. Ini kan artinya ada olahraga bela diri, ada olahraga yang melatih kekuatan fisik, ada olahraga yang menjadi bekal supaya bisa bertahan hidup. Nah ini bagian pendidikan, ya artinya bukan urusan sekunder, tapi ini bagian primer, bagian dari kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah bagaimana orang tua berkewajiban bersikap adil kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang ada orang tua ada kecenderungan yang kita mungkin tak mampu kuasai. Ada anak, ada berapa orang, satu patuh kali, sehingga kita pun agak condong ke anak yang itu. Yang lain karena suka melawan, agak pala juga kita. Ini terjadi pada sosok Nabi Yakub, anaknya 12. Tapi kenapa Yakub punya perhatian khusus untuk Yusuf? Tahu dia, ini ada tanda-tanda ini dari anakku yang lain mungkin jadi nabi. Makanya dari awal sang ayah sudah bilang, hati-hati kau sama abangmu. Kalau mimpi pun jangan kasih tahu, katanya. Ya kan? Artinya ada firasat orang tua di situ. Nah, tetapi keadilan yang dituntut dari orang tua terhadap anaknya, Bapak Ibu, adalah bukan keadilan dalam konteks cinta. Karena urusan hati ini kita nggak mampu kuasai. Tapi keadilan dalam bentuk material. Jangan anak A dikasih hibah, anak B nggak usah dikasih. Ya kadang-kadang ini yang sering terjadi adalah seorang berpoligami, senang dia sama istri keduanya, anak istri kedua diservis, anak istri pertama tak dikasih apa-apa. Ini berdosa.
membeda-bedakan dan tak adil di antara istri saja membuat orang dibangkitkan pada hari kiamat ini pundaknya mereng sebelah. Kenapa? Enggak adil di dunia, ya. Apalagi enggak adil kepada para anak. Dulu ada seorang sahabat namanya Bashir. Dia punya kebun. Ada satu kebun, lokasinya strategis, dekat Masjid Nabawi. Bashir menghadap Rasul, aku punya kebun lah dekat Masjid Nabawi. Kenapa? Aku mau hadiahkan, mau hibahkan kebun itu untuk anakku Nu'man. Mau enggak engkau menjadi saksinya? Pertanyaan pertama yang ditanyakan Nabi, anakmu yang lain ada kau kasih juga seperti yang kau kasih untuk Nu'man? Dia bilang, enggak, ini cuma untuk Nu'man aja. Kalau begitu cari saksi yang lain. Aku tak mau bersaksi atas kezaliman, kata Rasulullah. Jadi dianggap kita pilih-pilih di antara anak, melebihkan untuk si A, tak dikasih untuk si B. Ini laksana bom waktu yang siap meledak, yang justru akhirnya menjadi bumerang dalam hubungan kekerabatan. Nah, ini beberapa hak anak tentunya yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah yang berikan amanah sebagai orang tua kepada kita bisa tunaikan itu dengan baik. Karena anak termasuk yang nantinya akan dimintai dari kita semua pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu, termasuk istri dan anak di situ, dari siksa api neraka. Demikian yang dapat disampaikan. Sebelum tutup doa, masih ada waktu, saya yakin habis. Silakan. Satu saja, ya, singkat padat. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, anak Cina itu apa boleh dijadikan imam? Apakah ibadahnya rusak itu Ustaz? Jadi imam. Ya. Begini, anak zina dinamakan demikian, ini bukan beban di dia, tapi beban di orang tuanya. Ya, anak zina ya lahir secara fitrah juga. Ya. Lahirnya dia lewat perbuatan yang tak halal, tidak pula menjadi warisan dosa untuk dia. Kalau anak zina lantas dia dididik dengan baik, menjadi anak yang soleh, ada nilai keadilan pada dirinya, bahkan dirinya dapat menjadi seorang imam. Jangan pula wala taziru waziratun wizra ukhra. Salah ayah emaknya berzina, langsung kita punis, kau pun juga penzina. Ini enggak. Itu kan dosa orang tuanya. Makanya di sini ya, kalau dia dididik dengan baik, ya sesungguhnya dia tidak ada tanggung jawab dia terhadap dosa kedua orang tuanya. Enggak ada konsep dosa warisan dalam Islam. Ya, demikian. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.